Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk, Bu. Sudah jam berapa ini, Ihsan? Jam 9. Kamu dari mana, Ihsan? Sampai jam 9 ini kamu baru datang? Dari rumah. Yaudah, silakan kamu duduk dulu. Kasih, Bu. Ihsan, Ya, Bu. kamu tahu kenapa hari ini Ibu panggil ke ruang BK? Iya, tahu, Bu. Karena saya terlambat. Kamu terlambat. Tadi datang ke kelas jam berapa, Ihsan, sampai di sekolah? Dari rumah jam 8, di kelasnya jam 9. Kalau peraturan sekolahnya jam 7 tepat waktu, Bu. Tahu, berarti kamu kalau sekolah kita peraturannya jam 7 sudah memulai pembelajaran di kelas ya? Iya, Bu. Tahu. Oke, baik Ihsan. Kira-kira dari rumah itu seharusnya kalau kamu tidak terlambat biasanya jam berapa, Ihsan? Jam 6. Jam 6. Iya, Bu. Baik, berarti kamu hari ini terlambat. Ibu ingin tahu penyebabnya kamu terlambat itu apa, Ihsan? Saya terlambat itu, Bu, dikarenakan tidur larut malam, dikarenakan main handphone, Bu. Larut malam main handphone. Iya. Baik Ihsan, Ibu pahami bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Iya, Bu. Pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Ibu. Ada beberapa kali juga Ibu terlambat, tetapi di sini Ibu tidak ingin menyalahkan Ihsan ataupun menyalahkan siapa saja. Dalam hal ini Ibu ingin kita sama-sama mencari solusi apa yang terjadi dengan permasalahan Ihsan. Jadi seperti itu ya, San? Iya, Bu. Baik. Kalau menurut Ihsan tadi, kalau Ihsan terlambat diakibatkan main HP di malam hari, itu tidurnya sampai jam berapa? Tidurnya sampai jam 1, 2, Bu. Jam 1 atau sampai jam 2 malam. Iya, Ternyata larut juga ya, Ihsan. Iya, Itu Bu. mainnya main HP atau main game? Minggu, Bu. Main game. Oh, pantasan ya, San. Iya, Jadi sampai kamu terlambat. Nah, kira-kira menurut Ihsan, kalau ketika Ihsan bermain HP setiap malam seperti itu, ingin diteruskan atau tidak? Oh, tentu tidak, Bu. Saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Baik, berarti Ihsan berjanji tidak akan mengulangi lagi ya. Iya, Bu. Nah, kalau Ibu memberi pemahaman kepada Ihsan, Ihsan boleh bermain HP, bermain game itu di saat jam tidak sekolah, artinya di jam kita libur, malam Iya, Bu. Minggu atau malam Sabtu, seperti itu ya, San. Iya, Bu. Agar Ihsan tidak terlambat di pagi hari dan tidak menjadi suatu kebiasaan Ihsan, karena nanti ketika Ihsan sering tidurnya malam juga Ihsan akan terganggu dalam kesehatannya dan konsentrasi dalam belajar. Iya, Bu. Ya, San? Iya, Bu. Bisa dipahami, Ihsan? Bisa, Bu. Berarti setelah ini Ihsan maunya seperti apa? Maunya Ihsan berjanji tidak mengulangi lagi seperti sebelumnya, tidak melakukan tidur larut malam, tidak melakukan main handphone. Gitu, Bu. Oke, baik. Berarti Ihsan sudah paham apa yang akan Ihsan lakukan nanti setelah Ibu panggil melalui ruangan BK di layanan BK ini ya, Ihsan. Iya, Bu. Terima kasih ya, Ihsan. Iya, Bu, sama-sama. Arum, Ibu, kamu kenapa Arum? main HP, Bu. Yaudah, silakan dimasukkan HP-nya ya, Arum. Iya, Bu. Lanjut kerjakan tugasnya. Iya, Bu. Arum, terima kasih kamu sudah mau datang ke ruangan Ibu. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil, Arum, ke ruangan Ibu hari ini? Tahu, Bu, karena saya bermain handphone saat Ibu membagikan tugas. Baik, menurut kamu yang kamu lakukan itu sudah bagus atau tidak, Arum? Tidak, Bu. Tidak, karena Ibu tahu bahwa bermain HP di jam pelajaran itu pasti mengganggu konsentrasi ya, Arum. Baik konsentrasi Arum ataupun teman Arum yang di sebelah. Ibu paham bahwa HP itu adalah sesuatu yang mungkin dapat mencari informasi terkait dengan membantu pembelajaran kita. Tapi ketika Ibu sedang menjelaskan dan kita lagi membuat tugas berkelompok, berarti Arum tidak boleh melakukannya itu. Jadi harus pahami itu ya, Arum. Baik, Bu, saya tidak akan mengulanginya.
Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana keadaannya hari ini? Harus tetap semangat ya. Baik anak-anak ibu semua yang ibu banggakan, hari ini masuk pada kelas layanan bimbingan konseling. Sebelum kita masuk kepada materi yang ingin ibu sampaikan pada kegiatan bimbingan konseling, ibu ingin menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada semua anak-anak ibu, apakah kalian memahami apa itu keyakinan kelas? Saya, Bu. Silakan Sam Pedro untuk menyampaikan pemahamannya terkait dengan keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama. Baik, keyakinan adalah suatu kesepakatan bersama. Baik, silakan. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya serta argumennya terkait dengan keyakinan kelas? Saya, Bu. Silakan, Dean, sampaikan. Menurut saya, keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kedisiplinan dari dalam diri sendiri. Oke, baik. Siapa lagi yang bisa? Silakan. Menurut saya, kesepakatan kelas adalah nilai yang telah disepakati oleh kelas. Baik, berarti nilai yang sudah disepakati bersama oleh sekelompok kalian yang ada di dalam kelas. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Peraturan kelas yaitu bersifat memaksa, yang bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Baik, terima kasih. Baik anak-anak semua, bahwa kalian sudah memahami apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas. Karena kalian sudah memahami itu, ibu ingin kalian dapat membuat suatu tulisan dalam bentuk stick note yang nanti kalian boleh tempelkan berdasarkan keyakinan kelas yang ingin kalian sepakati bersama. Silakan nanti tempel di depan yang akan ibu buat nanti dalam derap catatan, kemudian akan kalian tanda tangani masing-masing bahwa ini adalah kelas keyakinan yang kalian buat bersama pada jam pelajaran atau jam layanan bimbingan konseling. Bisa dipahami semuanya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean. Saya dari kelas 12 IPA 1. Pada hari ini saya sudah melaksanakan keyakinan kelas di jam kelas bimbingan konseling bersama Ibu Ari Wijayanti dan membuat saya mengetahui apa itu keyakinan kelas, peraturan kelas, dan kesepakatan kelas, sehingga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Junandar dari kelas 12 IPA 1. Pada hari ini, saya telah melaksanakan keyakinan kelas bersama Ibu Ari Wijayanti di kelas layanan bimbingan konseling yang membuat saya memahami apa itu keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wijayanti, guru SMA Negeri 3 Sarolangun, salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini saya akan melakukan desiminasi di sekolah saya bersama dengan rekan-rekan sejawat saya. Pada kesempatan ini, kegiatan desiminasi saya ini dipandu oleh teman sejawat saya, oleh Ibu Penny Lerisnatia sebagai moderator. Dan dalam kegiatan ini, kepala sekolah diwakili oleh Ibu Wakakurikulum, yaitu Ibu Lasmanidar. Baiklah, Bapak Ibu, untuk dapat menyaksikan video kegiatan desiminasi saya yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Sarolangun.
Bukan diseminasi kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bermanfaat untuk diri beliau sendiri, sekolah, dan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya kira terima kasih, selamat berjuang, mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini dengan bagus, semangat, berikhtiar, dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bersiminasi. Salah satu rekan kerja kita Bu Ari Wijayanti. Selawat dan salam tak lupa kita kirim ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ari Wijayanti, perwakilan sekolah kita untuk mengikuti PJP, Bapak Ibu guru, KPU yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kami pihak sekolah sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Ari Wijayanti, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Tarulangun. Tetap semangat kepada Bu Ari Wijayanti, semoga apa yang akan menjadi tujuannya bisa tercapai dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan paparan dari Siniga Nasional ini, Ibu Ari Wijayanti, mengenai budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan saya di kegiatan menyebarkan pengalaman serta pengalaman pada pelaksanaan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kegiatan saya ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi kegiatan aksi nyata pada modul 1.1. Di sini Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Bapak Ibu bisa melihat dan menyaksikan tayangan yang sudah saya terkait dengan budaya positif. Yang pertama yaitu adalah pemahaman tentang konsep utama daripada modul di 1.4 itu. Pertama adalah suatu perubahan paradigma belajar, kemudian ada situasi perilaku, manusia berpikir positif, konsumsi kontrol, kebutuhan dasar, keyakinan, dan kebutuhan institusi. Dan selanjutnya adalah berbicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu Bapak Ibu di kurikulum merdeka ini bahwa pembelajaran itu harus berancang dengan berpihak kepada murid, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancangkan berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita tahu bahwa di profil belajar Pancasila itu Bapak Ibu ada yang namanya sikap kemandirian, kemudian di situ ada nilai kebinekaan, kemudian bergotong royong, kreatif, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam kegiatan belajar paradigma ini kita harus dapat menanamkan nilai-nilai daripada profil belajar Pancasila itu sendiri. Nah, disiplin ini kalau berbicara di modul saya Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan Bapak Ibu mungkin harus dipahami, saya tidak lebih baik atau tidak lebih pintar dari Bapak Ibu. Pada hari ini saya hanya memberitahu
saja pemahaman terkait modul yang saya pelajari, sehingga mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan dapat kita terapkan bersama di lingkungan sekolah kita agar apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita dapat terwujud dengan baik. Kemudian berbicara tentang disiplin, di sini tidak lepas dari yang namanya restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pemahaman terkait apa sih restitusi itu. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi dari peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Nah, pengertian restitusi ini bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebenaran dasar mendasari atas tindakan yang murid-murid kita lakukan. Nah, fokusnya yaitu pada karakter itu adalah bukan tindakan, tapi menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, hal ini sering Bapak Ibu ya, ketika kita melihat anak murid, misalnya dia tidak buat PR. Bagaimana sih kita ketika kita memahami itu bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi kita tidak memberi hukuman, tapi kita harus dapat menyadarkan bahwa yang dilakukan itu salah. Ketika mereka salah, apa sih solusi yang dapat dilakukan oleh dia sendiri? Artinya solusi itu bukan kita yang mencari, tetapi mereka sendiri yang dapat menemukan atas segala bentuk kesalahan tindakan yang mereka lakukan. Jadi di sini yang kita terapkan pada keyakinan kelas, nanti saya juga akan memaparkan bagaimana saya melakukan pemahaman terkait dengan segitiga resiko dan bagaimana juga saya menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini harus Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk bahwa kita sudah dapat melakukan paradigma baru tadi, bahwa yang kita lakukan adalah keberpihakan kepada murid-murid. Disiplin positif yang kita lakukan sering kita mengalami kegagalan. Artinya di dalam proses kegiatan pelaksanaan yang kita buat ini, bahwa di situ kita harus dapat melihat adanya suatu hukuman dan penghargaan. Di mana hukuman pasti Bapak Ibu, karena disiplin ini kita buat adalah untuk murid-murid, pasti hukuman ini bersifat akan menyakitkan, kemudian ketidaknyamanan, kemudian murid merasa menjadi takut, dan pastinya kalau yang namanya hukuman itu kita bersifat memaksa kepada peserta didik kita agar menyembunyikan kesalahan, kemudian hilang waktu. Pasti Bapak Ibu, ketika kita menghukum anak yang waktunya kita belajar, akhirnya terpengaruh oleh waktu ketika kita harus mengakuinya atau mengakuinya anak kita. Kemudian penghargaan, kalau kita bicara penghargaan hanya sedikit sekali Bapak Ibu, ketika kita melakukan hukuman kepada anak kita, penghargaan itu biasanya hanya diberikan kepada peserta didik yang memiliki pendidikan terbaik, misalnya dalam kegiatan misal dia mendapat lomba atau mereka mendapat juara 1. Dan ketika mereka melakukan sesuatu hal-hal yang baik, itu memberikan penghargaan apresiasi kepada peserta didik itu jarang atau sering sekali kita terlupakan. Seperti itu Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu dia pertama bersifat abstrak, kemudian sedikit saja akan mudah dilihat, kemudian berupa pernyataan universal. Setelah itu menyesuaikan dengan kondisi kelas di sekolah agar mudah diterapkan oleh murid-murid kita. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, semua peserta didik di kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan keyakinan kelas? Sudah. Tayangan video yang sudah saya buat.
Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi terkait dengan restitusi ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai seorang guru. Apa sih yang kita lakukan? Biasanya nanti saya akan berikan Bapak Ibu, boleh Pak Dito, ini yang bagian posisi mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Boleh diperhatikan. Di situ ada penghukuman, membuat merasa bersalah, kemudian apakah menjadi teman, pemantau, dan manajer. Oke. Nah, mungkin nanti kita lanjut ke yang bagian ini ya, penerapan apa sih yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika mendukung anak gitu kan. Nah, mungkin ini biasanya juga dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru mata pelajaran. Biasanya kalau Bapak Ibu di kelas, saya perhatikan itu ada berita kelas dulu. Nah, apakah peraturan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Pertanyaan saya. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas? Gitu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan? Jadi contoh analoginya seperti ini, Pak ya. Mengapa kita memakai peraturan dengan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan harus rajin mencuci tangan? Analoginya atau pertanyaan pematiknya seperti itu. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu bisa, oke, dipersilakan karena ini sudah lanjut kepada sesi pertanyaan. Itu Pak ya, kenapa sih kadang-kadang murid-murid itu kadang melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita Bapak Ibu ketika kita sudah mengatasi atau sudah menciptakan satu perilaku. Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai nilai-nilai kebaikan. Dan ini harus dipahami sebagai seorang guru untuk memberi pemahaman kepada peserta didik kita. Sistem di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas ya Bapak Ibu, karena kita berada sebagai Bapak Ibu guru yang berada di kelas, bahwa yang harus kita perhatikan kepada peserta didik kita bahwa murid itu adalah bagaimana anak-anak itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya dulu sebagai manusia. Karena kita tahu bahwa manusia itu kebutuhan dasarnya adalah yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian dia harus dapat merasakan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di PSP yang sudah memberikan tanggapannya terhadap apa itu keyakinan kelas, mungkin di sini saya akan memaparkan apa itu keyakinan kelas yang saya pelajari pada modul saya 1.4. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang pertama dia itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian dia sedikit saja agar mudah diingat. Baik, terima kasih kepada Ibu Lola yang telah memberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya minggu yang lalu itu saya pernah melihat seorang guru, mungkin tepatnya beliau membiarkan salah satu siswa yang terlambat dengan alasan karena siswa tersebut merupakan tetangga daripada gurunya tersebut, jadi langsung saja dengan ramahnya memberi izin untuk masuk ke dalam kelas tanpa memberikan pemahaman bahwasanya hal yang dilakukan oleh siswa tersebut sudah melanggar daripada peraturan dari sekolah. Nah, bagaimana itu menurut Ibu? Oke, terima kasih ada Ibu Rita atas apa yang mungkin sesuatu yang terjadi ya Bu Rita ketika ada siswa yang melanggar hukuman, kemudian ada beberapa mungkin ada satu orang dua atau orang guru yang melihat bahwa perkara salah itu sepertinya diabaikan saja karena mungkin merasa sebagai tetangga. Nah, di sini posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tersebut
Kemudian setelah itu kita dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik. Silakan mereka membuatkan kejadian-kejadian ketika misal kita panggil, karena saya sebagai guru BK, saya panggil dia ke ruangan. Kemudian saya tanya, kira-kira kenapa Ananda ibu panggil ke ruang BK? Memang ada satu dua kala awalnya mereka tidak menyadari apa yang dipanggil saya. Jadi saya tidak merasa bersalah. Biarkan saja Bapak Ibu, biarkan ketika anak-anak itu diberi waktu untuk dia berpikir kenapa saya dipanggil. Tetapi kita tidak menjudge mereka pada saat kejadian hari itu. Mungkin pada hari itu Bapak Ibu mengajar sejak pagi, mereka terlambat atau mereka bermain pada saat jam duduk. Kita hanya menunggu sesaat dalam paketnya Bapak Ibu, biarkan saja kita tandai saja. Setelah itu boleh nanti setelah Bapak Ibu keluar dari jam pelajaran, kita minta mereka untuk hadir di ruangan ibu. Baru kita dapat klarifikasi apa yang sudah dia lakukan. Kalau perlu Bapak Ibu, jangan kita yang mengatakan bahwa kamu dipanggil karena A. Biarkan mereka menyadari dulu apa kira-kira dipanggil. Penyadaran seperti itulah awal kita untuk dapat menyentuh hati bahwa sebagai posisi manajer itu, kalau kita berpikir manajer itu mengatur ya Bapak Ibu, seorang kita mengatur harus aktif. Tapi di pada posisi kontrol manajer untuk sebagai guru adalah kita memposisikan bahwa siswa itu akan menyadari secara perlahan dan nanti mereka juga yang akan mencari solusi dari kesalahan tersebut. Jadi kita itu sebagai pembimbing, sebagai pendamping, bahwa di posisi manajer ini anak-anak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan dan mereka juga dapat menemukan solusinya. Ketika saya terlambat di jam pagi karena misalnya dia bermain game di malam hari, terus kira-kira ketika mereka tidak bermain game, apakah mereka bisa datang pagi? Mereka sendiri nanti yang menjawab. Kita hanya dapat memilih opsi-opsi pertanyaan yang membuat mereka dapat menemukan solusinya. Mungkin seperti itu. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang di SMA Negeri Sarawak ini, kita beri aplaus dulu untuk Ibu JGP kita. Oke, ini luar biasa sekali disampaikan tadi. Nanti kita simpulkan bersama. Sebelumnya kita buka dulu forum diskusinya. Boleh ditanyakan terhadap apa-apa yang pernah Bapak Ibu rasakan dalam atau dilakukan dalam menangani peserta didik atau menggunakan lapangan kasusnya apa, di posisi Bapak Ibu sebagai apa, dari 5 posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu di sekolah yang pernah kita terapkan. Silakan ada yang ingin bertanya atau menegaskan kembali apa kira-kira pengalaman yang dirasakan saat menjadi peserta didik? Ada? Oke. Baiklah, saya Juliana Fitri, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Sarawak. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan